Jika kamu berjalan-jalan menggunakan Google Maps mengelilingi Korea Utara, kamu akan melihat persegi panjang putih berlabuh di pelabuhan Gunung Kumgang. Tapi itu bukan yacht ataupun kapal raksasa, melainkan hotel apung pertama di dunia. Dirancang di Swedia, dibangun di Singapura, dibuka di Australia, dipindahkan ke Vietnam, lalu berlabuh di Korea Utara. Hotel 7 lantai ini sudah menempuh jarak sekitar 15.000 km dalam satu dekade. Pada awal 80-an, seorang pria bernama Doug Tarka membawa turis ke Townsville, Australia yang tidak jauh dari Great Barrier Reef. Dahulu, Tarka adalah penyelam profesional dan ingin mencari cara terbaik untuk menunjukkan tempat wisata terkenal kepada wisatawan tanpa merusak terumbu karang dengan cara apapun. Awalnya, Tarka mulai memandu tur terumbu karang dengan kapal katamaran yang berlantai kaca. Lalu, dia membiarkan para turis untuk tidak hanya melihat terumbu karang, tapi juga menginap di kapal pesiar yang ditambatkan di sepanjang pantai. Ide itu tidak berhasil karena sulit dilakukan. Beberapa bulan kemudian, Tarka berusaha lebih keras. Dia mengarahkan fokusnya untuk membangun hotel apung pertama di dunia. Dia memutar otak untuk mewujudkan idenya, dan sebuah perusahaan dari Swedia menghubunginya. Mereka mengkhususkan diri dalam pembuatan asrama apung untuk awak pengeboran minyak, dan keduanya sepakat bahwa teknologi yang sama akan sempurna untuk floatel, alias hotel apung di masa depan. Desain beres. Langkah selanjutnya, pembangunan. Disinilah titik masuk perusahaan dari Singapura. Dengan suntikan dana $20 juta saat itu, atau sekitar 600 miliar rupiah saat ini, mereka membangun hotel inovatif ini. Tapi, disinilah proyek ambisius itu bertemu masalah besar pertamanya. Karena beberapa masalah kontrak, pengiriman tertunda selama lebih dari setengah tahun. Tidak seperti kapal pesiar, hotel apung tidak bisa bergerak sendiri. Jadi, saat semua sudah siap dan semua masalah teratasi, kapal angkut berat raksasa menariknya sejauh 4.000 km pertama sampai ke Australia. Pada saat itu, kabar sudah tersebar. Ada banyak jenis hotel apung di seluruh dunia saat ini. Tapi ingat, kita membicarakan era tahun 80-an. Ini adalah hotel apung pertama dan merupakan ide revolusioner. Jadi, orang-orang segera berbondong-bondong memesan kamar beberapa bulan lebih awal dan banyak pihak ingin sekali mengelolanya. Four Seasons akhirnya memenangkan tawaran itu. Dan dengan demikian, semuanya siap menanti kedatangannya. Pada awal 1988, John Brewery Floating Hotel akhirnya mencapai Townsville. 6 jangkar besar digunakan untuk menahannya di tempat. Hotel itu seharusnya menjadi salah satu tempat wisata impian yang wajib dimasukkan ke daftar destinasi semua orang. Ada 200 kamar tidur modern, teater dengan 100 kursi, restoran kelas atas dengan hidangan laut segar, helipad, perpustakaan, ruang permainan, klub malam, pusat olahraga, sauna, kolam renang air tawar, dan lapangan tenis apung di luar. Dan tentu saja, daya tarik utamanya adalah mengamati Great Barrier Reef alias karang penghalang besar. Para tamu akan turun dari kamar mereka untuk menikmati kopi pagi di lift panorama dengan pemandangan yang menakjubkan. Kemudian, mereka menyelam lebih dalam di kapal selam berlantai kaca atau melompat langsung dari balkon untuk berenang santai di tengah laut. Mereka yang tidak suka berenang bisa berkumpul di area pengamatan bawah air di dalam hotel. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap karang warna-warni, kerang raksasa, hiu karang, bintang laut biru, dan kehidupan laut menarik lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Saat mimpi itu tinggal selangkah lagi, alam turun tangan dan menghentikan pembukaannya. Badai tropis yang bergerak 100 km per jam melanda area itu. Badai itu merusak kolam renang,
menenggelamkan observatorium bawah air, dan merusak perahu antar jemput tamu. Mereka berhasil membuat segalanya kembali normal dengan cukup cepat, tapi penundaan ini membuat sang pemilik merugi jutaan dolar. Musim dingin akan menjadi waktu yang tepat untuk membuka hotel bagi para tamu dari belahan bumi utara yang ingin berjemur. Pada Maret 1988, Floatel akhirnya dibuka dengan 85% kamar terisi. Harga yang mencapai $1.100 per kamar semalam tidak membuat penyelam antusias lari ketakutan. Mereka juga harus membayar ekstra $120 untuk perjalanan perahu antar jemput selama 90 menit ke hotel yang berjarak 70 km dari pantai. Ada juga alternatif naik helikopter selama 20 menit dengan biaya 2 kali lipat. Tapi semua uang itu tidak kuat untuk menahan hotel tersebut terapung cukup lama. Sang pemilik harus merogoh kocek dalam demi memenuhi standar lingkungan di kawasan terumbu. Mereka tidak bisa menggunakan cat biasa yang lebih murah di lambung kapal. Semua limbah juga harus diproses sebelum dibuang berkilo-kilometer jauhnya dari terumbu. Semua sampah harus dibuang ke daratan. Mereka bahkan harus membuka lab bagi peneliti kelautan untuk memastikan hotel itu tidak membahayakan burung laut. Tetap saja, semua upaya itu tidak bisa membuat terumbu karang tumbuh subur selamanya. Sebagian besarnya telah dimakan bintang laut. Sesekali, pemesanan harus dibatalkan karena cuaca buruk. Perahu antar jemput dan helikopter tidak mampu membawa tamu melewati badai. Mereka yang berhasil sampai ke hotel sering mengeluh kualitasnya tidak memenuhi harapan mereka. Beberapa dari mereka mabuk laut dan lainnya merasa bosan. Setelah tamu selesai menyelam scuba dan snorkeling, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan di sana. Seperti yang diingat oleh seorang mantan anggota staf, bahkan pizza yang diterbangkan dengan helikopter tidak sanggup memuaskan para tamu. Pizza dan kemewahan yang ada tidak bertahan lama, karena bangunan itu mengambang di tengah laut. Pilihan pemandangan kita hanya laut di kanan, laut di kiri, dan 2 laut lagi, di utara dan selatan. Pada September 1988, saat mereka mengira keadaan di sana sudah amat sangat buruk, beberapa tamu menemukan 100.000 selongsong amunisi tua saat menyelam scuba 3 km dari hotel. Tak ada yang bisa menggantikan insiden itu, meski mereka memotong harga untuk kamar double menjadi $130 per malam, tingkat huniannya tetap di bawah 25%. Uang pemilik hotel terkuras dengan cepat, jadi mereka memutuskan untuk menjualnya ke sebuah perusahaan Jepang pada tahun 1989. Hotel apung tersebut baru menghabiskan 1 tahun di Australia dan pindah ke kota Ho Chi Minh di selatan Vietnam. Negara ini mengalami ledakan turis besar-besaran saat itu, tapi kekurangan akomodasi mewah untuk tamu asing. Ketika tiba di Vietnam setelah menempuh jarak 5.000 km, hotel ini direnovasi agar terlihat lebih lokal dan mendapat nama baru, The Saigon Floating Hotel. Hotel ini pun menjadi salah satu tempat hiburan malam terpopuler di sana. Sang pemilik baru menambahkan diskotik baru dan 400 anggota staf yang sangat terlatih menjaga semua kamar dan fasilitasnya tetap bersih dan nyaman. Hotel ini terus menjadi tempat favorit semua orang selama lebih dari 9 tahun. Pada tahun 1997, makin banyak hotel mewah bermunculan di Ho Chi Minh. Perusahaan asing juga membangun hotel baru yang juga terlihat keren dan mahal. Pemilik hotel terapung dari Jepang mencoba mengejar persaingan baru selama beberapa tahun berikutnya, tapi sayangnya mereka menyerah. Hotel ini dijual ke Hyundai Asan, sebuah perusahaan Korea Selatan yang melakukan proyek investasi di utara. Hotel ini melakukan perjalanan sentimental singkat ke Singapura untuk renovasi. Dari sana, ia dipindahkan ke rumah barunya di kawasan wisata Gunung Kumgang di Korea Utara. Sekali lagi,
namanya berubah dan menjadi sangat populer di kalangan warga Korea Utara dan Selatan. Ini terjadi selama eksperimen pariwisata bersama di antara keduanya, dan banyak keluarga bahkan bertemu di sana setelah bertahun-tahun tidak saling tatap muka. Selama 8 tahun, hotel ini berkembang pesat dan menjadi lebih populer dibanding hotel yang ada di ibu kota. Mau bagaimanapun, ini memang hotel yang lebih modern dan nyaman. Hotel ini memang kehilangan kolam renang dan lapangan tenisnya, tapi area permainan baru menggantikannya. Kondisi akhirnya membaik bagi hotel terapung bersejarah ini, sampai tahun 2008 tiba. Saat itulah salah satu insiden malang menghancurkan semuanya. Semua tur segera dihentikan. Hotel ini terbengkalai di sana, tidak terpakai dan berkarat sejak itu. Negara tersebut kini punya rencana untuk membawa turis kembali ke sana. Sayangnya, bagi hotel yang mungkin paling malang di dunia, ia tidak mungkin bertahan melalui renovasi itu. Hotel itu dikabarkan dibangun dengan buruk, ketinggalan zaman, dan tidak punya ciri khas nasional. Dengan cat yang sudah lusuh dan kamar-kamar kosong yang sunyi, hotel terapung yang dulu merupakan ide revolusioner dengan antisipasi tinggi dari seluruh penduduk dunia, kini menjalani hari-hari terakhirnya sebelum dihancurkan.